anak SMA Negeri 1 Bau-Bau yang beretika, yang bersopan santun, yang baik dan benar. Kemudian yang ketiga, ikuti petunjuk dari Bapak Pembina serta pemandu nantinya. Kalian nanti di sana akan dipandu oleh, kalau tidak salah, 2 orang, 2 dari keraton, kemudian kalau tidak salah 4 dari guru-guru kalian. Nah, kemudian kemarin saya dihubungi dari pemandu itu bahwa di sana itu dilarang kalian berfoto tanpa menggunakan masker. Jangan sampai kalian foto selfie kemudian buka masker dulu, atau berjalan siaran langsung kemudian pakai masker, tidak pakai masker, itu tidak boleh. Pokoknya harus selalu mengikuti protokol kesehatan yang ketat. Itu yang kita disampaikan kemarin, yang selalu disampaikan oleh pemandu Pak Wawan ini, kalau tidak salah Pak Wawan. Ada beberapa tempat nanti yang kalian akan kunjungi, kalau tidak salah ada 5 situs. Nah, di setiap situs bagusnya selalu diambil gambarnya. Kan kalau penelitian seperti ini, kunjungan seperti ini, yang membuktikan kalian ke sana itu adalah gambar. Jadi sebagai laporan juga, karena kita ini menggunakan dana BOS, jadi setiap situs ada fotonya kalian di situ. Tetapi tadi tetap menjaga jarak. Mungkin perbagian-bagian, misalnya kelompok 1 dulu yang berfoto, kelompok 2, kelompok 3 dan seterusnya. Jadi selalu ada gambar. Bisa juga siaran langsung, nanti Pak Mubin kalau mau siaran langsung boleh. Tapi itu tadi, gunakan protokol kesehatan. Misalnya ke Gua Arab Falaka, jadi dipersilakan anak satu-satu naik dan menjaga jarak. Bisa kita siaran langsung di sana dan dimanapun boleh. Yang penting tadi itu yang dilarang kemarin. Pokoknya ikuti protokol kesehatan. Kalau tidak, mereka akan menegur kita. Mungkin akan suruh kita pulang kalau kita melanggar di sana. Mungkin itu saja hal-hal yang perlu saya sampaikan. Kemudian yang terakhir untuk pembina, tolong anak kita dijaga dengan baik, dihitung, jangan sampai ada yang bermasalah, yang tidak bisa mendaki. Misalnya seandainya ada pendakian, karena kayak kepala kan turun dulu, setelah turun baru naik lagi. Nanti dijaga baik-baik. Saya sengaja berkonsultasi dengan ini pembinanya kalian bahwa kalian harus menggunakan putih abu-abu, karena kalian adalah anak SMA, identitasnya SMA adalah putih abu-abu, dan itu adalah kenangan terindah nantinya. Jadi setelah kalian nanti dewasa, kalian lihat foto-foto kalian, video kalian yang putih abu-abu, itu sangat bagus dibandingkan dengan pakaian biasa. Kalau pakaian biasa nanti dia kira orang mahasiswa. Kemarin sebenarnya saya juga berpikir bagaimana kalau pakaian olahraga, tapi tidak cocok lah penelitian pakaian olahraga. Saya juga pernah melihat anak-anak UGM pergi penelitian selalu pakai dengan jaket alma maternya lengkap, malah mendaki gunung pakai dengan jaket alma maternya. Anak Unhas juga dengan jaket kuningnya pergi mendaki di bawah karang sana, dia mendaki dengan jaket kuningnya. Mungkin pada saat pengambilan gambar, kalau tidak pengambilan gambar mungkin buka lagi. Ini ya saya cerita ya. Batu Popawa kalau saya pemandu itu saya cerita secara keseluruhan, tapi ada materi yang tidak bisa ditampilkan karena semuanya berada dalam pikirannya kita orang tua. Publikasi. Saya ceritakan. Nanti kalaupun kalian narasikan yang bisa, karena ketika saya menjelaskan di dalam tidak bisa direkam sama sekali. Tapi ada materi yang kalian bisa tulis, ya. Karena persoalannya begini, sudut pandang tiap orang kan beda. Nah, Buton saat ini rawan ditulis sebagai fitnah. Jadi saya bilang sudut pandang orang beda. Background pendidikan, background organisasinya itu mempengaruhi cara pendidikan sama lingkungannya ya. Jadi kalau kita masuk di Batu Popawa, pembahasan itu spesifiknya luar biasa. Nah, kita pun di wilayah Kesultanan Buton juga bisa cara melihatnya. Ada yang setuju, ada yang tidak. Begitu. Jadi kalau kalian sudah pilih Batu Popawa, saya bisa jabarkan secara spesifik, tapi ada yang tidak bisa ditulis,
kedua batu kulit juga sama, mungkin 70% itu bisa dicatat, sisanya tidak bisa, karena itu narasinya secara turun-temurun dari orang tua kita. Oke. Kedua masjid Pak ya? Iya masjid. Nah, masjid kajiannya begini ya, berusaha berpikir secara nalar, mainkan rasional berpikir kalian ketika melihat sebuah masalah. Dengan ketika melihat sesuatu itu, kalian bulat-bulat, masuk akal nggak sih Pak? Kan begitu kan ya? Maksudnya begini, ketika terima gelas, dia punya jelas fungsinya. Lihat prosesnya dari bahan baku apa, prosesnya bagaimana. Jadi kalian mampu menghentikan masalah. Nah, ini ada hubungannya dengan batu di dalam, lubang di dalam. Ada yang tahu cerita di dalam? Saya kasih gambar dulu sebelum mulai ya, biar efektif kita punya waktu. Lupa di dalam itu ada dua ciri turun-temurun. Satu pernah dia bawa televisi di Kamali, bisa diusir ya, sama stasiun televisi karena apa? Salah satu orang dalam mengatakan salah satu stasiun televisi menyiarkan kebohongan dan membuat malu orang Buton. Karena apa? Lubang di dalam adalah lubang mendengar azan. Sering dengar kalian itu? Ya, ini narasi turun-temurun. Kalau kita buktikan secara ilmiah, mungkin ada saksi. Dan yang pernah dengar. Oke? Nah, apakah kalian lebih spesifik ke pembuktian secara ilmiah atau Secara desain juga masuk? Secara ilmiahnya ya. Jangan Kalau hubungkan. berbicara secara ilmiah, ada 4 pintu. Di sudut benteng Keraton Buton itu masuk menuju Masjid Agung Keraton Buton. Ini kajian ilmiahnya ya. 1. Jadi kita rentetkan buku ya. Hanya ini kalian baru dengar sebenarnya cerita ini. Ya. Waktu Jepang masuk 12 pesawat terbang. Ya itu bunga itu ya. Lihat yang bunga itu. Itu saya punya rumah ya. Rumah kakek saya. Di sebelah kanan masjid itu rumah yang tetangga saya, mantan pohon Bau. Saya melakukan penelitian panjang. Banyak selama ini orang tua itu. Karena kita punya eksistensi di keraton, berusaha menengok sejarah. Karena keraton yang handalkan peneliti. Jadi saya sebagai pemandu kadang hanya mengutarakan narasi kita gantung tamunya. Tapi ketika kita berhadapan peneliti ya narasinya memang bisa dipertanggungjawabkan. Ya, samping. Jepang tiba di 12 pesawat itu terkenal kita beli orang tua. Itu rumah di bawah nggak salah ada 4 bom, potongan kaki, tangan, surat. Kalau yang merangsek ke atas, datang ke sini. Nah, cerita orang tua, karena rumah saya di sini, kata ini sempat dibor dan meledak. Di dalam, Sarah lagi gitu. Jadi ketika kita punya daerah itu dalam kondisi genting, ya ada masalah besar, Sarah mereka dua di dalam. Berdua biar daerahnya dijaga. Setelah pengobohan masuk sini, masuk kapal Jepang masuk merangsek ke sini, itu di dalam mereka injak itu. Yang utak habis semua, sepatu masuk. Sarah lagi gitu, hilang. Orang di sini bilang mati Sarah. Sarah tahu nggak Sarah kini nak? Kalau yang hari Jumat itu mereka pakaian putih, ya. Pengurus Masjid Agung Keraton Buton. Ada laki agama, imam, hatib, 4 orang, ada ulama 1, 4, ada muslim 40 orang, ada sunnah ganda, ya. Hilang. Masyarakat sini bilang mati katanya Sarah. Tapi tiba-tiba mereka diketahui masih hidup. Nah, contohnya begini, ketika ada sebuah lokasi yang sangat disakralkan, saya pernah memandu Pak Dirjen Kementerian Pendidikan Kebudayaan, tamu dari Pemkab Kabupaten Buton. Saya narasikannya. Jadi saya banyak belajar dari tamu. Jadi beliau kasih tahu saya begini, Deh, banyak memang tempat di Indonesia itu sangat disakralkan. Jadi maksud disakralkan itu adalah ada sesuatu yang tertutupi. Dan dikasihlah perbandingan di Pangandaran. Kalau kalian Pangandaran itu baju merah nggak boleh. Ternyata ceritanya dulu di Pangandaran itu kapal piranha tenggelam, bawa perlengkapan banyak. Itu adalah satu simulasi baju merah tenggelam ke bawah. Makanya ketika mendengarkan sesuatu, mungkin arah kalian mengkaji. Jangan begitu masuk akal tidak. Nah terlepas kali itu kan, oke lah hal-hal gaib kan kita nggak bisa masuk nalar ya. Mungkin ada orang-orangnya sendiri mampu seperti itu. Itu untuk masjid. Selebihnya untuk masjid sebenarnya kajian paling mendalam. Satunya lain ini Pak Kamal sana ini jago ini. Diam dia nih. Nah, sana jago. Untuk masjid, saya sarankan jangan saya. Kajian spesifik tentang masjid, Pak Imran Kudus. Yang materi dia akan untuk masjid. Masjid ya. Secara umum saja. Ya, saya paling secara umum. Iya.
Nah, secara umum sekarang kita nggak bisa lihat lagi bentuk-bentuknya, jumlah-jumlahnya di dalam. Tahun-tahun saja mungkin. Iya, tahun-tahun. Iya. Iya. Kelas berapa ini? Gabungan ada kelas Kelas berapa? Kelas 2. Oke. Pasti kalian satu waktu kan kuliah, mungkin kalian terbiasa melakukan aktivitas bagus di YouTube, blogger, lihat foto dalam video. Banyak tamu masukin kaki di sini ya. Tapi sejak kami aktif sebagai pemandu, itu kami larang. Yang kami larang siapa? Ya, kalau saya pribadi ya, Pak Dirjen, Bupati, Ketua DPR, banyak sekali yang kita larang. Ya, bahkan satu kali saya dipanggil sama pemerintah kota, karena yang saya larang siapa? Bupati boleh. Ketika dia ditemani oleh kepala dinas, ada sekdan, ada staf ahlinya. Dia dipandu 2 kadis di sini. Itu saya keras, tidak mau, tidak bisa masuk kaki. Nanti saya jelaskan ya, kenapa tidak bisa masuk kaki. Kalian kan SMA 1 ya? Ada yang pernah masuk ruangan yang kepala sekolahnya? Pernah masuk ya? Berani duduk di kursinya kepala sekolah? Nah, berani kan? Sama. Ini namanya batu rupawa hanya digunakan pada saat pengambilan sumpah sultan. Setelah itu tidak pernah dipakai. Nah, jadi ada etika sebenarnya ya, untuk kita coba menghargai namanya situs-situs cagar budaya. Ya, sama. Seorang wali kota ketika ke Jakarta masuk istana negara kan nggak mungkin pakai simbol-simbol kepala negara. Inilah salah satu simbol pelantikan kepala negara, nggak boleh dipakai. Jadi kalau mau pakai gampang, itu pelantikan sultan, menang bisa masukin kaki. saya bersama dengan kawan salah satu pemandu atau yang akan menjelaskan tentang sejarah atau kisah di balik batu ini. Mungkin bisa jelaskan secara singkat sejarah atau kisah terbalik adanya batu ini. Ya, jadi batu ini namanya batu rupawa ya. Jadi kenapa disebut batu rupawa? Ini asal 2 kata ya, rupa dan rupawa. Jadi batu yang dipayung. Karena ketika batu ini digunakan pada proses pengambilan sumpah sultan, itu sultannya dipayung. Ini disebut batu rupawa. Nah, fungsinya apa? Ini hanya tempat sebagai lokasi pengambilan sumpah sultan setelah melewati proses pemilihan sultan di Masjid Al-Mukarram. Nah, jenis batuannya apa? Batuan gamping atau batuan karang. Itu saja ya, secara gambaran umumnya. Ya, jadi sebagai gambaran umumnya, jadi batu rupawa ini merupakan salah satu tempat pengambilan sumpah dari para sultan-sultan yang akan dilantik. Mungkin sejarahnya, mungkin penjelasan tentang patung ini ada? Nah, batu ini pertama kali digunakan ini sejak raja pertama Makaka ya. Di tahun berapa? 1332. Nah, sejak saat itu ini menjadi salah satu lokasi untuk pengambilan sumpah sultan sampai dengan sultan terakhir di Valigi, dilanjutkan dengan sultan secara kelembagaan sampai saat ini. Jadi seperti diketahui batu ini sejak ada Raja Wakaka sekitar tahun 1132. Mungkin dari penjelasan batu ini kenapa harus batu ini? Kenapa dari sekian banyaknya tempat sejarah yang ada di keraton ini, kenapa memacu pada batu ini sebagai pengambilan sumpah? Pertama, kita punya kitab undang-undang namanya Martabat 7 ya. Situ undang-undang Martabat 7 itu sudah Sultan Buton itu ditamsilkan bahwa jadi kodratnya manusia itu tidak sempurna. Jadi bagaimana sehingga Sultan Buton sehingga dibuat menjadi sempurna ya, seakan-akan dibuat menjadi sempurna. Nah, dalam proses pelantikan inilah sebenarnya dia dibuat menjadi suci, bersih. Nah, ini batu ini sebenarnya punya ikatan kuat ya dalam proses pelantikan Sultan Buton dengan batu di belakang makam Sultan Buton. Nah, jadi fungsi batu ini, proses yang dilakukan itu ketika kaku dimasukkan ini kan hanya sekedar merupakan sebuah simbolis dalam pengambilan sumpah Sultan. Sejak awal batu ini posisinya dan juga penempatan serta bentuknya sudah seperti ini, Pak. Iya, betul, sejak awal. Dan seperti yang Kak jelaskan tadi,
bahwa pada saat pelantikan itu sultan yang akan dilantik memasukkan kaki ke dalam dan juga diputarkan payung. Nah, apa makna dari perputaran payung tersebut, Pak? Dengan tadi ise jua talua palima anak pitu valu dibentak sama bukan dibentak, disuruh sama Bontona Peropa ulangnya. Dia bilang ulang. Jadi raja yang terlantik kemudian dia menghitung ulang ise jua talua palima anak pitu valu disambung sama Bontona Peropa sio 10 akan komo laut. Ya. Ingat 10 akan diulang tadi. Begitu dia hitung awal Bontona Peropa ise jua talua palima anak pitu valu disuruh sama Bontona Peropa ulangnya. Raja atau sultan yang terlantik dia mengulang itu ucapan tadi ise jua talua palima anak pitu valu disambung sama Bontona Peropa sio 10 aka engko mau laudi rango 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 danya pomini itu naskah dalam martabat 7. Ya, jadi sumpah itu memang diabadikan dalam kitab martabat 7 karangannya Laelang tahun 1597. Itu di bab 3. Khusus kata-kata pelantikan sultan dan raja-raja itu. Raja dan sultan-sultan itu. Proses pelantikan putar, habis itu ganti putaran. Ya, putar kanan baru dibalik lagi sang orang yang dilantik. Hitungkan lagi. Ya, misalkan informasi seperti yang disampaikan. Ingat, seperti yang dibilang informan tadi, bukan dia tidak berani sebenarnya. Dia berani sebut. Dia tidak mau sebut tadi, ya. Bukan dia tidak ketahui, dia ketahui. Hanya ingat dia sembunyikan kita. Jadi Bapak Guru yang tambahkan. Ya, Bapak Guru yang tambahkan. Sebenarnya dia itu mengerti juga dalam martabat itu diputar ulang. Sultannya dikasih menghadap ulang, diputarkan. Ya, diputarkanlah payung itu tadi. Lalu proses pelantikan. Oke. Makna putar payung. Tambahkan dulu. Makna kenapa payung itu diputarkan? Diputar. Saya mau belajar Jepang. Jadi begini. Diputar. Iya. Putar Kita balik. belajar sama-sama ya. Putar balik kan itu ada. Jadi putaran ini, kenapa diputarkan payung? Iya. Awalnya itu kan tidak ada putaran sebenarnya. Awalnya tidak ada putaran. Kalau dalam tradisi ini kan perpindahan kerajaan, wakaka. Kalau seperti sumber yang Bapak Guru pegang itu dari Lasalim, kerajaan Waliudin. Pemutaran itu dari kerajaan Waliudin, kerajaan Lasalim, Sheikh Salim. Jadi ada kenapa termasuk 7-8 tadi itu? 8 ini ceritanya anggota bapaknya, kakeknya wakaka. Ada sekitar 9 orang wali. Jamadal Al-Katabarak, ada Sheikh Rijal, ada Sheikh Salim, Ibnu Batuta, Abdul Qasim. 4 Bapak Guru lupa, 9 orang itu ya. Termasuk ini informan sebenarnya kenapa 99 itu, kenapa 10? Putaran 8, 9, 10 itu. 8 orang Sheikhnya. Ya. 8 Sheikhnya karena dianggap itu Sheikh Rizal, itu Ubaidul Zaman dan Ubaidul Hasan orang terikut. Orang yang ikut terlibat, makanya dalam sumpah itu danya pomining, kau mau tuntut ake, mau kafara-fara ake. Kau yang kumpul ini, kau punya orang tua, dia bilang dalam lingkaran ini. Ya. Yang menyebabkan diputar dia tadi, diputar-putar 8 kali. Awalnya cuma diputar-putar saja 8 kali sampai 9 kali, baru diputar lagi 10. Alasannya ternyata ada keterlibatan 9 orang Syekh. Jadi di Buton itu ada 9 orang Syekh, termasuk yang namanya Jamadal Al-Katabarak itu adalah bapaknya Maulana Malik Ibrahim yang Wali Songo ya. Sebelum di Jawa di Buton dulu. Ada 9 orang. Alasan pemutaran itu tadi, kenapa diputar itu 8? Ada keterlibatan orang yang 9 itu tadi, wali. Ya, ada keterlibatan 9 orang wali, pendiri kerajaan wali itu. Itulah yang kemudian dijadikan dasar pemutaran kali-kali putar-putarnya itu. Asal putar-putarannya itu. Asal putaran tiap raja yang dilantik. Kenapa 8? Jadi putar dulu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Begitu habis 8 dikasih tahu sio 9 kali putaran. Di sini dibalik tambah 10 putaran, tapi bukan orang lagi, diganti dengan putaran payung. Ya, diganti dengan putaran payung. Apa itu alasannya?
9 orang tadi yang kemudian ikut terlibat mendirikan kerajaan Waliuddin. Batu ini kan siapa? Bapaknya Wakaka Ubaidul Rahman, termasuk batu termasuk simbol Nenas itu kan. Kalau payung jelas simbol Nenas ya, Waliuddin dengan pedang. Jadi dia diputar-putar. Putar tadi itu kenapa? Ada 8, ada 9. Tiba di sini 10 dengan yang terpilih dan dirinya minta dia sio 10 akan gol. Kenapa 8? Dibagi-bagi kajiannya. Oke. Ya, artinya informasi, tambahan informasi untuk dasar misalkan putaran tadi ternyata ada keterlibatan dengan ada 9 orang Jamadal yang bertahan itu di mana? Sampai hari ini di Lasalim itu ada namanya makamnya Salim. Habis itu semua dia kembali di tempatnya. Yang dalam catatannya orang Buton Jamadal Al-Katabarat yang kemudian tidak pergi ke Asia Tenggara kembali. Dia bertahan di Jawa. Di Jawa itu dia lahir sana yang namanya Maulana Malik Ibrahim yang kemudian menjadi salah satu tokoh wali Songo. Tapi kalau di Buton itu kata 9 itu dasar dengan putaran dan putaran. Ada 9 orang.